ketemu lagi bersama Rumah Luciana. Tentunya masih membahas mengenai education, knowledge, organization, life, love, traveling, story, and history. Oke nih, pada kesempatan kali ini saya ini pakai baju yang hampir sama ya, sama bintang tamu. Kenapa saya pakai baju ini? Karena kita tuh kayak mau sharing aja mengenai organisasi ya, organisasi di kampus yang dimana bintang tamu yang cantik jelita cantik jelita yang ada sekarang ini, dia ini adalah sebagai ketua himpunan yang memang dibimbing gitu ya, dibimbing oleh saya sebagai dosen pendampingnya DPM periode 2020 ya, himpunan 2020, di mana saya dipercaya jadi DPM itu dari 2019 ke 2020, 2020 2021 dan sekarang 2021 2022 yang sebetulnya berat sekali sih bagi saya pribadi untuk menjadi DPM itu, karena DPM itu kalau mau memajukan prodinya nggak bisa diem, dalam artian kita nggak bisa segitu aja nyerahin semua kepada ketua himpunan gitu ya. Nah, sebelum kita jauh lagi berbicara, kita kenalan dulu sama yang cantik jelita di pinggir saya ini. Oke, boleh kenalan dong. Oke. Hai, nama saya Nuraini, mahasiswa PPKN 2019 dan kebetulan di himpunan menjadi ketua pada tahun 2020. Oke. Cantik ya, emang anaknya cantik, bawel banget, dan dia tanggung jawabnya betul-betul tanggung jawab banget gitu ya. Kalau menurut saya sih, wah dia tuh emang asisten saya sih ya, asisten saya ya kalau ke penelitian, kemana segala macam gitu ya, ada timnya kita. Oke, Nur, kita kan fokusnya kita mau ngebahas tentang organisasi nih. Iya. Kita ngebahas tentang himpunan mahasiswa PPKN di periode kamu aja deh gitu ya. Pertama kalinya kenapa kamu memutuskan mau ikut ke dalam sebuah organisasi dan ternyata kamu jadi seorang ketua himpunan, itu ceritain dong. Oke, lucu sih Bu sebenarnya ya ceritanya. Awalnya itu 2020 itu saya tuh jadi panitia musma, ikut kakak tingkat jadi panitia musma karena memang pas 2020 apa 19? 2020 deh. 2020 kan 2021 di bulan Agustus tuh. Iya. Jadi karena memang pas musma musma itu di 2000 musma itu kepanjangan apa? Oh, musyawarah mahasiswa gitu ya, musyawarah mahasiswa. Nah, pada saat itu awal-awalnya iseng ikutan kepanitiaan karena memang pengen aktif tuh jadi anak organisasi gitu di kampus. Dan pengennya tuh ya ikut kepanitiaan aja atau volunteer lah nama lainnya gitu. Nggak hanya jadi mahasiswa kuliah pulang gitu ya, nggak mau jadi kupu-kupu karena memang background belakang saya pun organisasi juga, jadi pengen ngerasain organisasi di kampus itu seperti apa gitu. Nah, pada saat itu ikutan jadi panitia dan waktu itu panitia acara. Jadi yang ngurusin tuh selama kegiatan musma itu. Nah, Hamin 2 hari belum belum ada calon yang mendaftar pada saat itu gitu kan. Belum ada calon karena saya yang panitia acara, saya berdiskusi bersama kakak tingkat saya. Akhirnya ngobrol, kok ini udah Hamin 2 hari belum ada nih yang nyalonin ya. Masa saya hanya menurunkan, tidak ada menaikkan gitu kan. Sampai akhirnya diskusi panjang dan sebagainya. Kakak tingkat saya waktu itu sempet bilang, ada nggak yang mau naik di angkatan 19 pada saat itu? Ya sebenarnya yang harusnya naik, idealnya, bukan ideal sih, kayak umumnya itu di UBP sendiri, yang naik itu angkatan 18 saat itu. Karena memang hitsnya itu angkatan 18 di semester 5. Karena saya waktu itu baru semester 3 gitu. Dan pada saat itu, karena nggak ada, ya bisa dibilang penyelamatan organisasi mungkin awalnya. Karena dengan background kakak tingkat sih selalu bilang, kamu kan udah punya background di belakangnya organisasi, kayaknya ya sama aja gitu. Cocok lah ya. Cocok gitu, mimpin di kampus itu nggak beda jauh gitu. Ya akhirnya maulah mencalonkan. Itu aklamasi atau ada tanding? Ada tanding waktu itu. Awalnya aklamasi Hamin 1 tiba-tiba ada yang nyalonin. Nah, saya kan tipikal orangnya bukan tipikal orang yang mudah menyerah ya Bu, maksudnya kayak lah saya sudah menyiapkan visi misi dan sebagainya, ya masa tiba-tiba mengundurkan diri, ya udah
ya ayo adu aja gitu kan, adu aja soal menang kagok gitu ya. Iya Bu, kagok gitu. Istilah menang atau kalah ya biasa, ketika saya kalah saya akan menjadi anggota himpunan, ya ketika saya menang ya berarti emang rezeki saya di situ gitu. Gitu ya, kan. Percaya ke jadi situ waktu aja. itu tandingnya sama angkatan berapa tuh? Angkatan 18. Angkatan ada 18. tuh Hamin 1. Ya, Hamin Inisialnya 1. boleh disebutin? Siapa ya? Itulah ya. Ya ada lah. Oke. Berat ya, berat ya, berat gitu berat lah, pokoknya ada tuh di angkatan 18, yang gak banyak angkatan 18 yang mungkin biasa yang tahu. politik yang ada di organisasi lah ya. Gitu. Nah pada saat itu akhirnya di pemilihan pollingnya beda 1 Bu. Oh gitu. Beda 1. Tipis banget. Tipis banget. Sakit itu kalau yang buat kamu. Di jam waktu itu di jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam gitu. Oh gitu. Sampai malam ya. Iya, karena waktu itu kan karena Covid ya, Bu. Posisinya Covid. Jadi kita tuh dikasih waktu tuh sebentar banget oleh kampus, hanya setengah hari. Yang hari pertama itu kita dari pagi sampai siang. Nah, hari keduanya siang sampai malam. Gitu kan. Dan itu pollingnya beda 1 ya saya bersyukur, sebenarnya deg-degan antara kayak lah kok bisa nggak ya gitu kan mimpin 1 tahun ke depan, dan anggota saya siapa, dan itu kan belum kita tahu gitu kan anggotanya siapa, dan sempet ngerasa kayak ngelangkahin kakak tingkat gak gitu, ada rasa takutnya tuh di situ. Tapi ya setelah berjalannya waktu, saya sih selalu percaya ketika saya dianugerahi itu, maksudnya dikasih kesempatan itu, ya kenapa enggak? Kenapa enggak untuk dijalani gitu, coba aja dulu gitu. Waktu itu kan udah Musma menghubungi saya kan, waktu itu berapa lama sih jaraknya saya lupa? Seminggu apa 2 minggu sih? Seminggu ya. Seminggu ya, karena memang ke lab PPKN waktu itu ya. Karena dari himpunan kan, di atasnya himpunan itu ada DPM, jadi istilahnya pembina lah ya, pembinanya. Nah, di DPM, saya nggak bisa berjalan, istilahnya saya percaya bahwa himpunan itu nggak bisa berjalan tanpa koordinasi dengan himpunan ataupun dengan prodi, ya khususnya Ibu. Waktu itu kan kita belum kenal banget ya, Bu. Karena Ibu belum ngajar. Iya, saya baru ngampu di semester 3 ya. Iya, baru ngampu. Dan di situ sebenarnya deg-degan, Bu. Maksudnya, saya harus bertemu dengan orang baru. Siapa sih ya? Iya, takut gitu, karena belum tahu karakter Ibu gimana, karena emang apalagi muka saya judes ya. Judes ya. Iya. Sempat ketemu sama Ibu pun kayak sesekali, itu pun karena acara event gitu kan, belum pernah ngobrol panjang kali lebar, dan saat itu mutusin buat ketemu sama Ibu dan Kaprodi waktu itu. Ketemu Ibu dulu, baru ngobrol sama Kaprodi gitu, minta izin Bu, saya loh gitu, ketua himpunan yang baru, mohon bimbingannya dan sebagainya, mohon diarahkan untuk 1 tahun ke depan. Dan ternyata kita bisa menjadi partner yang baik ya, partner yang luar biasa baik. Karena PR kita adalah kegiatan yang online. Iya, kegiatan online. Sempat bingung kan ya? Bingung banget. Ngapain mau gitu ngapain kan? Karena online itu kan baru adanya di angkatan kamu. Di angkatan 20 gitu. Bingung juga, Musma aja meskipun waktu itu online tapi pelaksanaannya tetap offline gitu. Masih ada offline-offline-nya ya. 1 tahun ke depan, dan ternyata Covid tapi setelah Musma tuh langsung online semua banget ya? Online semua, karena Covid semakin naik gitu loh, Bu. Semakin naik, dan saya waktu itu berpikirannya, ya nggak mungkin kalau nggak ada program 1 tahun ke depan. Yang harus dilaksanain satu-satunya cara adalah ya kita harus melaksanakan meskipun online, dan kebetulan memang soal digital sedikit banyaknya ya saya mengetahui gitu, Bu. Pernah ikut-ikutan kayak webinar sebelumnya, karena pas selama pandemi Covid itu sering ikuti webinar, jadi ngerti caranya bermain teknologi gitu. Jadi ketika penerapan pun ya nggak kaku. Ketika teman-teman himpunan yang lain, pengurus himpunan yang lain masih bingung, ya saya masih bisa ngebantu. Oh gini loh caranya, gini loh, dan diskusi terus gitu. Diskusi terus dengan orang-orang yang ahlinya gitu, sama Ibu ataupun yang lainnya. Dan untungnya Ibu selalu ngedukung kegiatannya meskipun kegiatannya online. Iya. Gitu. Jadi Nur Aini ini seorang ketua himpunan yang kayak multi talenta ya, bukan multi talentan, tapi dia multi talenta, segala bisa. Ketika dia menyodorkan sebuah program kerja, Bu begini, kayak kita diskusi dulu ya. Sebelum ke bawah gitu kan, sebelum ke anggota, kita diskusi berdua, bla 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 bla, lempar ke yang lain gitu kan. Tunjuk orang kepercayaan buat ketua pelaksana kayak gitu-gitu ya. Lalu buat ini, dan ketika ada 1-2 orang ketua yang pelaksana itu agak mandek,
Nur Aini ini bisa ngehandle ya, bisa ngehandle. Jadi seorang ketua yang bukan menunjuk gitu kan. Nah, ketika yang bersamaan pun sama, sistem kerjanya sama saya gitu ya. Jadi Nur itu bisa ngehandle anggotanya, saya pun bisa ngehandle kalian gitu kan. Jadi akhirnya kayak kita tuh punya satu tujuan yang sama gitu ya. Jadi punya satu tujuan. Gerbongnya enggak balik-balikan, maksudnya kepalanya kemana, kepalanya ke Jakarta, kita ke Jakarta sama gitu ya. Jadi nggak nabrak-nabrak gitu kan. Nah, jadi bener-bener kita bisa melaksanakan kerjasama program kerja dalam 1 tahunnya Nur online. Iya, online. Itu online. Karena kita mampu menjadi partner yang baik ya. Ya ampun, partner yang baik banget pokoknya gitu kan. Emang selama di himpunan ini hal yang baru bagi saya sendiri gitu, karena sebelumnya saya organisasi, tapi kan langsung offline. Pas di sini dituntut untuk online. Mau nggak mau, karena prinsip saya waktu itu program kerja itu antara berjalan atau tidak berjalan gitu. Kalau online kita berjalan, kalau kita tetap pengen offline ya kita nggak akan berjalan. Nggak jalan. Gitu. Karena periode itu kan hanya 1 tahun. Dan kita nggak tahu, nggak bisa prediksiin COVID itu kapan selesainya gitu kan. Bahkan sampai saya lengser pun, bahkan sampai musma pun harus dilaksanakan ternyata online juga. Karena memang saat itu pandemi benar-benar tinggi banget. Bahkan sebetulnya Nur, kalau kita flashback ke belakang ya, setelah musma kamu terus kita kebingungan beberapa saat gitu ya, mungkin bisa dibilang beberapa hari, beberapa minggu aja kita ibarat kata ngahulang atau kita mikirin nih kerja apa ya. Di situ juga saya melihat dengan rekan saya dan lain sebagainya, banyak kampus-kampus besar juga yang kegiatan himpunannya tuh mandek, tertunda gitu kan. Karena tidak semua orang mampu menguasai teknologi, menguasai hidup berdampingan dengan teknologi, melek teknologi itu tuh tidak semua mampu gitu kan. Bahkan yang kampus-kampus besar juga seperti itu. Akhirnya kita diskusi ya. Nah, program kerja kamu nih yang online nih, kira-kira yang pertama nih, kita bahas tentang proker ya. Kita diajak kerjasama sama produk kecantikan. Boleh sebut gak sih? Boleh deh, boleh nggak sih? Boleh ya. Boleh produk kecantikan. Yang dari jangan itunya aja, yang halalnya aja. Iya, halal lah, produk kecantikan halal. Ya sebenarnya produk itu kan sudah kerjasama dengan prodi kita itu dari tahun sebelumnya. Iya betul. Cuman waktu itu pelaksanaannya secara offline. Gitu. Kita dapat goodie bag banyak loh waktu itu. Banyak waktu itu. Seminar waktu itu. Nah, boleh kali ini disebutin? Iya boleh deh. Hai Mbak Wardah. Hai. Siapa Produk Wardah, Mbak Teti. Gitu. Teti yang kerjasama, dan waktu itu ngehubungin saya, bilang katanya, Kak mau nggak kerjasama bersama Wardah lagi, ini kegiatannya webinar. Nah dia langsung menyodorkan proposalnya, kegiatannya webinar gitu. Terus kan saya kerjasama dong Bu, tanya-tanya feedbacknya buat kita apa? Karena memang gitu takut ketika kerjasama dengan orang lain itu kan harus ada MOU. Iya betul. Kesepakatan yang baik gitu, yang meskipun tidak menguntungkan tapi tidak merugikan. Gitu. Iya betul. Setidaknya sama-sama balance gitu. Nah pada saat itu Wardah menawarkan, Kak webinar, saya butuh 100 orang. 100 apa 150 sih waktu itu? 100 orang waktu itu. 100 orang buat partisipan katanya, buat partisipan. Semuanya udah kami handle, dari sertifikat, dari MC, dari Zoom, semuanya udah beliau handle gitu. Kita kayak nyediain partisipan aja ya. Karena sebenarnya agak berat karena kalau di PPKN itu nggak sebanyak itu. Iya, apalagi angkatan 19 ya. Angkatan 19 itu minim banget, bahkan pengurusnya aja cuma hanya 15 ada orang 15 orang gitu pada saat itu. Bener-bener turun banget kan. Minder nggak sih sebenarnya ada tantangan itu? Tantangan banget Bu, minder banget. Maksudnya kayak sebelumnya kan bisa sampai 20, 25, 30 gitu. Pas angkatan saya. Nah, cara kamu ngelolanya gimana nih? Bisa nyampe 100 nih. Nah, pada saat itu saya itu mentargetkan kepada teman-teman pengurus, dan untungnya teman-teman pengurusnya itu solid banget. Ternyata serius. itu ketika kita berorganisasi bukan hanya banyak anggota, tapi sedikit pun ketika solid itu akan berjalan dengan baik gitu. Dan untungnya saya punya tim-tim yang hebat, walaupun ketua, sekretaris, bendaharanya itu perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Ketuanya saya perempuan, sekretaris 1, sekretaris 2-nya perempuan juga.
dan bendaharanya perempuan, bisa dibilang itu BPH atau Badan Pengurus Harian atau KSB, ketua sekretaris bendaharanya perempuan, tapi kita bisa ngebuktiin itu gitu. Tapi bukan berarti laki-laki nggak berperan di sini. Laki-laki saya jadikan sebagai ketua bidangnya, ketua bidang, dia yang akan menghandle bidangnya masing-masing gitu. Disitulah perannya laki-laki gitu untuk di kepengurusan saya, teknis gitu. lapangan ya, teknis gitu ya. lapangannya gitu. Nah pada saat itu di himpunan saya itu mentargetkan pengurus itu gimana caranya kalian cari 10 orang per anggota. Ya, kalau 10, kalau misalkan 15, 150 bisa tembus. Iya, betul. Nah, bisa tembus, dan kebetulan pada saat itu saya menggunakan itu dan teman-teman yang lain menjalankan itu dengan baik. Dan bisa tembus sampai 100. Karena kerja tim ya, teamworknya yang benar-benar iya lumayan besar ya. Iya, itu yang pertama ya. Iya, terus itu yang pertama. Online. Oke nih ya, oke. Nah, dari situ kita belajar bahwa oh, saya udah bisa nih kegiatan online. Jadi ketika kedepannya online, saya belajar dari situ. Oh, ternyata nyeting Zoom-nya gini. Evaluasi diri ya. Ada evaluasi buat diri dan teman-teman yang lain gitu. Akhirnya udah beres. Makanya kayak semangat aja buat kita ngadain webinar lagi. Kita udah punya partisipan, kita udah bisa nyari partisipan gitu. Lalu nih proker yang selanjutnya. Nah, proker yang kedua itu ada hibah. Nah, itu tuh sebenarnya hibah atau kaciduk tuh? Hibah ya. Di mana tuh? Dulu. Waktu hibah itu sebenarnya himpunan berbagi, itu requestan saya ke teman-teman. Requestan saya karena jadi namanya kamu yang buat ya? Iya, namanya. Jadi waktu itu tuh saya tuh bilang ke pengurus bahwa kayaknya saya tuh pengen kegiatan kita itu diawali dengan yang baik gitu, dengan yang baik, berbagi, karena saya percaya Bu, ketika kita berbagi sedikit, kita tuh pasti bakal dapat keberkahannya gitu, rezeki kita tuh akan bertambah. Nah, itu percaya banget. Dan pada saat itu saya menjalankan itu, dan yang menjalankan itu yang pertama itu hibahnya di mana tuh? Hibahnya di jalan Bu, karena waktu itu kita belum kepikiran kita bakal hibah kemana, dan akhirnya kerohanian, waktu itu kan bidang kerohanian yang ngurusin itu. Dia bilang gimana kalau kita di jalanan dulu aja. Dan saya bilang berbagi apa tuh? Makanan. Nasi kotak kayak nasi gitu. Kotak ya, nasi kotak. Pada saat itu tuh kita dapat uangnya itu iuran. Per orang itu iuran 10.000. Per orang iuran 10.000 dan kekumpulan 150.000. 150.000 dan kita bagiin ke jalanan 15 bungkus karena memang baru punya segitu ya. Karena saya mikirnya ya sekarang kecil ya, siapa tahu bulan depan bisa bertambah lagi gitu kan. Setelah konsul dengan ibu, kata ibu ternyata oke, jalani gitu. Dan udah dijalani, ternyata kan di bulan berikutnya kita kepikiran, saran dari ibu bukan sih harusnya ke pesantren dan ke ini. Itu kan dapat dari ibu, akhirnya kita dapat pencerahan. Karena ketika di jalanan lebih kurang kondusif gitu. Kita ngebagiinnya nggak banyak. Di jalanan kan banyak banget yang membutuhkan gitu kan. Dan pada saat itu pertama itu di jalanan, diawali dari situ, iuran kita, iuran uang kas kita gitu kan, belum minta donasi ke yang lain. Sampai akhirnya kan kata ibu, oke deh bagus, gimana kalau kita bikin pamflet aja tiap bulannya buat hibah di mana, kita sebar di sosial media. Kekuatan media sosial Iya, saya percaya kekuatan media sosial. Dan di saat itu ternyata kita sebar ke yang lain, selalu banyak yang masuk tuh ke rekeningnya. Kita setiap bulan ngadain hibah setiap ya, bulan berbagi ya, bener-bener hibahnya jalan banget karena emang percaya banget gitu. Terus sama hibah di jalanan, lalu next hibah di pesantren ya. Pesantren itu beberapa kali, bahkan sampai yang terakhir itu di yayasan yatim piatu ya. Terus kita juga pernah hibah sampai di kancah nasional, regional sama lokal ya. Nah, itu ceritain dong. Itu nggak semua bisa mampu loh untuk menggapai itu hibahnya. Awalnya nasional dulu nih. Nasional dulu karena emang kita kemana? Jedanya di nasional itu kita ke Kalimantan waktu Barabai itu. Ya? Barabai ya. Barabai. Lagi karena apa namanya? Banjir di sana. Banjir. Ini banget gitu, tinggi banget. Proyek kemanusiaannya dan kita. Ibu sih yang nyaranin kayak, Nur, ada banjir nih di Kalimantan, kita nggak mau donasi. Dan akhirnya saya waktu itu selalu gercep, kita emang paling gercep ya. Jam 12 malam pun kita langsung kerjain gitu. Saya langsung bikin pamflet, Bu, gimana pamfletnya? Kayak kerja 24 jam ya sebenarnya. Pamfletnya ini, dan kalau udah di ACC sama ibu atau sama teman-teman yang lain, baru gimana kita sebar. Dan pada saat itu kalau nggak salah yang awal pencetusnya
ke nasional itu ke himpunan PPKN ya, himpunan yang PPKN. hampir sempet rame di grup dosen-dosen ya. Gitu kan, karena memang belum ada tuh yang berani open donasi buat di Kalimantan ataupun buat yang lain gitu. Dan kita ngeberaniin diri dengan kapasitas jadi leadernya. Ya, dengan kapasitas kita yang sedikit karena kita percaya kekuatan sosial media itu. Karena sebelumnya kita pernah bikin kegiatannya open donasi ke yang lain, sampai akhirnya kita nggak takut ketika open donasi untuk nasional. Iya. Terus disalurinnya? Nah, disalurinnya waktu itu kan Ibu ke himpunan ya? Himpunan mahasiswa Ikatan sana ya? Ikatan mahasiswa Banjarmasin ya. Karena kebetulan di Kalimantan itu ada teman saya ketika SMA, dia kuliah di sana. Dan akhirnya saya tanya-tanya, kita mau donasi ke sana. Relasi banyak jadi menguntungkan buat kita ya. Iya, benar. Gitu kan. Gimana, dan akhirnya sama teman saya diarahkan coba ke Ikmaban karena itu adalah organisasi yang lagi ngebantu juga katanya. Dan komunikasi dan diterima baiklah oleh Ikmaban. Akhirnya kita ketemuan ya, via Zoom ya. Via Zoom. Penyerahannya ya via penyerahannya Zoom. Waktu itu buat dokumentasi dan dari Ikmaban pun kita transfer uangnya sama pihak sana, disalurkan waktu itu dari Banjarmasin ke Barabai itu membutuhkan waktu beberapa jam, 6 jam Bu. Karena lewat jauh banget ya, iya, lewat laut gitu. Dan dibuatkan bannernya waktu itu, bannernya himpunan mereka PPKN pokoknya baik banget gitu juga kan. gitu. Mereka beliin kebutuhan karena memang kita hanya memberikan uang tunainya gitu. Soal kebutuhan di sana ya pihak mereka yang tahu. Walaupun gitu. kita nggak banyak, tapi kita bisa memberikan rasa kemanusiaan yang tinggi ya buat mereka. Iya, dan itu adalah apresiasi tinggi juga buat saya karena bisa punya teman di sana, bahkan sampai hari ini sampai masih sekarang berteman ya. Ketika komunikasi yang awalnya kita nggak tahu ya kita bisa ketemulah di itu walaupun belum pernah ketemu gitu. Next di Hiba regional nih, kita pernah basah-basahan ya. Iya, yang regional yang paling menarik sih karena itu semua anak himpunan turun. Bukan basah-basahan tapi apa namanya? Karena memang kita terjebak banjir. Karena semakin sore kan air lautnya semakin tinggi dan mobil saya mau mogok. Ya, di regional itu kita ke Subang karena posisinya di Karawang udah mulai mereda tuh banjirnya. Akhirnya kita ke Subang dan ternyata di Subang, nah yang di Subang pun kita sebenarnya bingung mau nyalurin kemana gitu ya. Karena kembali lagi relasi alhamdulillah banyak sekali ya kita alhamdulillah. Waktu itu kerjasama dengan BNPB Karawang. Saya kerjasama dengan BNPB Karawang. Luar biasa pokoknya. Saya punya temen di sana. Kahimnya luar biasa banget pokoknya. Punya temen di BNPB Karawang dan akhirnya diarahin, ini nih yang ngurusin di Subang itu ada BNPB-nya gitu. Nah ada, dan kebetulan kita dikasih beberapa titik ya Bu waktu itu, ada di Anu gitu ya. Pemanukan dan sebagainya. Nah akhirnya kita menyalurkannya ke lokasinya yang memang dekat dengan Karawang gitu, karena memang akses jalannya menurutnya dekat, tapi ternyata kenyataannya ya luar biasa sekali. Luar biasa, dan gitu waktu itu kita kumpul selalu di rumahnya Ibu karena di rumah Luciana ya. Rumah Luciana karena rumahnya nggak terlalu jauh dari Subang, perbatasan ya Bu, perbatasan. Ya kita kumpul, anak himpunan kumpul, kita ke sana pakai mobilnya Ibu bersama suaminya Ibu gitu. Pas kita ke sana dan ternyata jalanannya luar biasa tapi sekali. Kita diterima sama satu tokoh yang mantan dewan ya, Dewan Subang. Kebetulan temannya suami Ibu ya Bu, gitu, kenal juga lah, jadi gitu. Kayak partnya tuh kayak cocok aja gitu. Kayak hukum alam tuh kayak bersama kami banget. Kita gitu diarahinnya pas gitu kan. Akhirnya ke sana kita banjir-banjiran bersama mobilnya Ibu yang selalu kuat menghadapi segala situasi gitu kan, dengan bawaan kita yang banyak, dengan kekuatan teman-teman yang 10 orang waktu solid itu banget yang solid banget gitu kan. Kita datang ke sana dan alhamdulillah disambut baik sama masyarakat sana. Dan bahkan ada warga sana yang bilang kayak, iya di sini tuh bantuan itu kurang, minim bantuan, minim ya. Perhatian sih sebenarnya. Karena memang jauh lokasinya. Jauh banget. Dan kita kayak merasa antusias, oh ternyata kita tepat nih ngasih ke daerah ini. Walaupun nggak gitu. banyak ya. Walaupun nggak banyak gitu kan. Terus next di Hiba lokal nih, Hiba lokal. Karawang juga banjir. Di Karawang waktu itu banjir, lagi tinggi-tingginya banjir banget. Tinggi. Waktu itu di Karawang kita di Karangligar ya? Karangligar lokal Teluk Jambe ya, Teluk Jambe Barat waktu itu. Nah di situ kita kerjasama bersama Ormawa Universitas, ya, itu jadi di bawah naungan Ormawa Unip, dan PPKN pun ikut terlibat juga di situ. Jadi selama
1 bulan itu Februari ke Maret lah, pertengahan Februari sampai pertengahan Maret 2021 ya. 2021 tahun lalu tepatnya mungkin ya Bu, tahun lalu kita melaksanakan 3. Yang pertama ya yang di Kalimantan nasional, ya terus di regionalnya Subang. Di Subang dan di Karanglenggara di Karawang. Oke, jadi kegiatan himpunan tuh bener-bener padat banget walaupun online gitu iya, kan ya. Online. Ya walaupun emang ada beberapa yang kegiatan penyalurannya offline juga. Ya, offline. Lalu setelah hibah itu kegiatan LDKO ya? Kaciduk. Oh, Kaciduk. Kaciduk dulu, Kaciduk. Dan Kaciduk tuh apa sih? Kajian Civic Education gitu. Dan Kajian Civic Education. Iya, wadahnya kegiatan seminar gitu ya. Kegiatan seminar dan webinarnya PPKN gitu kalau dipatenkan gitu gitu kan. Harus dipatenkan sih sebetulnya. Udah disahkan ketika kita, pembukaan gitu. Nah, Kaciduk itu adalah kegiatan webinar karena kita bingung mau ngadain kegiatan apa, akhirnya kita buka kegiatan webinar yang waktu itu mengenai pendidikan yang cangkupannya untuk mahasiswa PPKN. Sebenarnya itu coba juga ya. Iya, coba itu juga karena emang kita pengen belajar teknologinya gitu, IT-nya mampu nggak gitu, dan ternyata kita bisa waktu itu tuh partisipannya mahasiswa PPKN semua angkatan gitu. Dan alhamdulillah yang mengikuti banyak, dan kita pun kedatangan dosen tamu ya dari prodi lain gitu, dari prodi lain untuk masuk ke untuk mengisi untuk mengisi gitu di narasumbernya gitu. Oke. Nah, setelah Kaciduk itu apa tuh? LDKO. Kaciduk P2M. P2M dulu. P2M itu apa sih? Nah, P2M itu adalah pengabdian pada masyarakat. Itu online juga ya? Online juga. Awalnya kita bingung ya? Ya, awalnya kan kita pengennya offline gitu kan, karena sebelum-sebelumnya pernah mengadakan P2M, pernah mengikuti P2M offline, bahkan PPKN sebagai peserta ya? Sebagai peserta waktu itu. Dan P2M itu di PPKN itu adalah wajib. Sistemnya wajib tiap tahun gitu. Setahun sekali, dan satu angkatan itu harus dua kali ya. Dan setiap tahun itu harus ada. Karena ketika nggak ada, jadi di tahun depannya bisa pasti 2 harus kali ikut. Ya, harus ikut 2 kali gitu. Karena sebagai syarat ya. Ya, syarat gitu. Nah, pada saat itu karena kita pernah ikutnya P2M secara offline, kebingungan lah, bingung lagi mau P2M-nya seperti apa, sedangkan ini adalah program wajib yang memang harus ada di Hima PPKN gitu. Sampai akhirnya diskusi dengan ibu, karena COVID gak pernah berhenti ya Bu, waktu itu emang lagi naiknya banget. Bener. Dan waktu itu ibu pun sempat terkena ya Bu. Iya. Ya, jadi kayak bingung gitu, sampai akhirnya ya udah pilihannya online tetap terlaksana atau offline tidak terlaksana gitu. Karena ini adalah program wajib, akhirnya saya ngambil keputusan ya udah kita tetap melaksanakan online walaupun secara online. Kita modifikasi bersama SMK ya, SMK 1 Karawang waktu itu kita kerjasamanya bersama guru-guru PPKN yang ada di SMK dan dosen-dosen PPKN yang ada gitu. Dan ternyata ya kondusif juga, walaupun ya namanya pakai online, gangguan sinyal lah, gangguan kuota dan sebagainya itu pasti ada, tapi masih tetap bisa terlaksana. Waktu itu kita bikin 4 room Zoom, karena emang satu dosen dan satu guru bersama mahasiswa bersama siswa dan mahasiswanya partisipannya tetap aja kegiatannya hampir sama seperti offline, cuman kita modif di room online gitu. Jadi sit in jam pelajaran gitu ya. Tetap sit in jam pelajaran. Oke, selanjutnya udah P2M apa sih? LDKO. Itu kegiatan yang paling akhir. Itu yang paling akhir sebelum musma lagi, pergantian ya. Pergantian lagi LDKO pun latihan dasar kepemimpinan organisasi, itu pun kegiatan yang wajib juga di PPKN gitu. Bingung juga tuh waktu itu antara terlaksana. Kalau LDKO kan latihan kepemimpinan, sebenarnya harusnya offline ya. Harusnya offline gitu, karena banyak prakteknya di situ, ada praktek mengenai orasi, mengenai persidangan dan lain-lain dan yang lainnya gitu. Lebih enaknya tuh ke praktek. Karena pandemi yang di akhir kepengurusan itu semakin meningkat jadi ya mau nggak mau kegiatannya online lagi juga. Gitu, karena nggak ada pilihan lagi. Dan ternyata masih bisa dilaksanakan walaupun kondusif gak kondusif gitu. Cuman emang syaratnya pasti kekurangannya banyak gitu ya. Kekurangannya banyak. Meskipun waktu itu persyaratannya itu kita tekankannya
persyaratannya itu kayak setiap partisipan itu wajib on kamera. Oh gitu. On kamera. Jadi terpantaunya oleh kamera gitu, terpantau oleh kamera. Ketika ada yang mematikan kamera, kita panggil. Kalau dia nggak aktif ya berarti dia tidur gitu, atau dia pergi gitu, tidak mengikuti. Nah disitulah kita penilaiannya gitu. Dia mengikuti atau tidak dan diwajibkan untuk on cam. Dan kebetulan waktu itu karena pematerinya dari kakak tingkat dan kakak tingkatnya hebat-hebat di ahlinya, ya semuanya mengikuti, semuanya tetap ikuti. Kayak punya dapat dapat pelajarannya gitu ya. Nah itulah kegiatan terakhir sebelum ke hibah lagi. Sebelum ke hibah. Ditutuplah dengan hibah. Ya. Terus ditutup dengan hibah. Pada saat itu hibah yang terakhir itu di daerah Dengklok ke Yayasan Yatim Piatu dan Duafa. Nah, sebelum Musma ya. Sebelum Musma. Ini sangat panjang sekali yang Nur Aini ceritakan ya. Dia seorang yang anak muda hebat, cantik, mempunyai talenta yang besar. Dia itu kayak nggak punya capek ya, kayak buatannya buatan Allah banget, nggak punya rasa capek, dan dia tuh segala bisa. Ketika saya pun menghubungi di malam atau di jam berapapun, dia langsung on, iya bu, oke bu, gitu kan. Dan saya juga kalau misalkan ngedampingin kalian itu nggak nyuruh-nyuruh ya, tapi saya selalu saya kalau ngomong saya itu langsung lempar bola juga gitu kan, lempar bola terus apa feedbacknya dan lain sebagainya, selalu tanya kendalanya di mana, masalahnya di mana dan lain sebagainya. Saya tidak akan intervensi kalau itu masih berjalan baik gitu kan. Saya akan intervensi dalam artian yang baik kalaupun itu sudah kayak ada kendala banget gitu kan ya. Nah, kamu kan tadi bilang di organisasi lain, kamu sebagai apa sih di organisasi apa? Kebetulan sebelumnya di organisasi, nggak usah panjang-panjang deh. Di sekolah itu pramuka. Dari sekolah, dan sebagai ternyata apa kamu? Naik setelah lulus pun masih tetap di pramuka sampai sekarang. Alhamdulillah aktif di Kuartir Cabang Karawang Pramuka DKC, menjadi sekretaris 2, dan di Ranting Rawamerta menjadi ketua DKR-nya. Nah itu kan, jadi dia itu pantas memang jadi seorang pemimpin, mampu bisa mengelola teman-temannya yang baik karena memang dia kayak udah dibina di luar sana menjadi seorang pemimpin. Makanya dia bisa berkolaborasi baik pun dengan saya, dengan yang lain dan lain sebagainya, karena memang dia punya punya pengalaman yang baik, bagus, tapi dia tetap mau berbagi kepada yang lain, mendukung gitu ya. Nih, motivasi atau pesan apa sih buat teman-teman yang lain? Buat teman-teman yang lain, buat yang di himpunan gitu. Buat teman-teman yang di himpunan ya, ketika kalian berorganisasi menjadi ketua itu jangan pernah egois. Saya selalu ingat slogan kayak orang bijak berpikir sebelum bertindak. Jadi berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, dan jangan lupa untuk selalu koordinasi terhadap orang-orang sekitar, gitu. Karena itu adalah kunci dari keberhasilan kita, gitu. Oke, makasih loh Kahim, Nur Aini yang udah berbagi cerita himpunan yang bener-bener banyak banget, dan itu tuh kayak kelihatan manis doang ya, padahal di belakangnya. Aduh, rietnya 1 tahun. Nih, ngap ya setiap pakai baju ini tuh berat banget. Di sini tuh berat banget dan bukan berarti bangga hanya sekoyong-koyong bangga, tapi memang benar-benar harus membimbing mereka, mengatur dalam artian ke yang lebih baik, meluruskan yang mereka misalkan agak goyang, agak gimana. Yang untungnya saya beruntung sekali di kegiatannya di kepemimpinannya Nur Aini, anak-anaknya benar-benar solid. Tidak akan ada sebuah organisasi yang mencapai tujuan kalau tidak ada kerjasama yang baik. Itu sih. Ada komunikasi yang baik juga ya. Mungkin cukup sekian ya. Nur Aini, makasih banget kamu udah mau mampir ke rumah Luciana yang panjang banget nih, kayaknya lebih 30 menit lebih gitu ya percakapannya. Karena emang percakapannya seru banget Nah, makasih banget udah berbagi cerita. Mudah-mudahan menjadi kisah inspiratif bagi himpunan-himpunan selanjutnya gitu kan. Harus gimana sih kerja itu, jadi seorang ketua itu yang baiknya itu bukan hanya nunjuk, tapi kamu itu harus berpikir dulu sebelum bertindak gitu kan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya bersama Rumah Luciana. Bye-bye.